Konten motovlog apa yang mungkin kurang kalian sukai atau bahkan paling tidak kalian sukai? Halo semuanya, selamat datang di Motovlog Jogja. Dan oh, kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin agak sedikit mempunyai nuansa negatif ya, yaitu tentang motovlog macam apa sih yang mungkin kurang kalian minati atau bahkan kalian sangat tidak menyukainya. Tentu saja saya membicarakan hal ini bukan dalam rangka untuk mengkritik atau bahkan menghakimi teman-teman vlogger yang kemudian kebetulan mempunyai konten vlogger yang konten motovlog yang jatuh pada kategori yang tidak saya sukai, karena bagaimanapun juga tiap orang berhak mengekspresikan diri mereka masing-masing. Salah satunya adalah mereka teman-teman ini punya hak dalam bebas dalam mengekspresikan kreativitas mereka dalam bentuk motovlog yang ada di YouTube. Pada dasarnya hal yang tidak saya sukai adalah hal-hal yang bernuansa kekerasan, termasuk itu adalah kekerasan verbal, kata-kata kasar, kata-kata kotor. Saya kurang begitu tertarik pada hal seperti itu, meskipun bukan berarti bahwa setiap ada motovlogger yang menggunakan kata-kata kasar atau kotor lalu saya tidak menyukainya, lalu kemudian tidak menontonnya dan lain sebagainya itu. Karena ada juga beberapa motovlogger yang kontennya sebenarnya asik, tapi satu dua kali kadang-kadang pakai ya menggunakan kata-kata kotor karena mungkin kelepasan dan lain sebagainya. Oke. Sebentar. Tapi ada juga kalau ya untuk motovlogger yang seperti itu saya cenderung tidak masalah sih, karena ya penggunaan kata kotornya atau kata-kata kasarnya itu tidak terlalu banyak. Tetapi ada juga motovlogger yang cenderung banyak sekali menggunakan kata kasar, kata kotor, sehingga saya sebagai orang yang gimana ya, mungkin mempunyai perasaan halus gitu, mempunyai perasaan yang halus gitu, kayaknya agak gimana ya, ada rasa tekanan batin ketika harus menonton video dengan banyak sekali kata kasar itu, meskipun kontennya sebenarnya mungkin menarik ya. Itu yang pertama, kata-kata kotor atau kata-kata kasar atau kekerasan dalam bentuk verbal, dan tapi sebenarnya nggak terbatas dengan verbal juga, yang non verbal pun saya sebenarnya juga nggak suka. Yang kedua, yang konten yang tidak saya sukai adalah konten yang PHP. Jadi antara judul dengan kontennya tuh nggak sesuai. Saya pernah mendapati seorang motovlogger yang ya saya kira cukup terkenal lah di minimal seantero Indonesia ya. Itu saya udah subscribe karena saya lihat salah satu videonya saya suka, sebuah review tentang something ya. Saya subscribe. Lalu setelah saya subscribe ada update video pertama dari dia, saya tonton langsung saya unsubscribe. Alasannya itu tadi, saya menghabiskan waktu berapa ya, waktu dan kuota tentu saja sekian menit, hampir 10 menit atau bahkan kayaknya lebih dari 10 menit ya, 10 menit hanya untuk mendapati bahwa apa yang saya tonton itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu. Sebagai ilustrasi ya, sebut saja katakanlah cara mengganti apa ini depan ini loh, cara mengganti kepala ya, cara mengganti kepala di motor CS1 misalnya. Lalu si motovlogger ini ngomong panjang lebar tentang, bukan tentang caranya ya, tapi tentang bagaimana dengan mengganti kepala pada CS1 ini akan terlihat keren, terus bla 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 dan sebagainya, yang sama sekali tidak ada hubungan dengan cara memasang kepala atau cara mengganti kepala pada CS1 itu. Dan yang lebih menyebalkan lagi adalah atau pukulan telak yang saya alami, yang kemudian membuat saya unsubscribe adalah di akhir
video, di hampir akhir video, kemudian dia dengan apa ya, tanpa berdosanya bilang, tapi kalau saya suka CS1 itu dengan kepala yang original, yang kepala yang diganti-ganti itu bukan gaya saya gitu. Jadi ya sorry ya, menurut saya kepala CS1 original lebih baik. Begitu saya mendengar itu langsung tak unsubscribe. Bagaimana tidak, saya sudah menunggu sekian menit hanya untuk dengan mendengarkan segala ceramah yang dia, dalam tanda petik ya, dalam ceramah yang dia buat, ternyata judulnya yang menjanjikan cara mengganti kepala ini di CS1 ini kok ternyata nggak ada gitu. Tapi itu hanya sekedar ilustrasi karena bukan kepala CS1 ya, saya pun nggak tahu ini apakah bisa disebutkan kepala atau tidak. Tapi intinya sama seperti itulah gitu. Jadi langsung unsubscribe, nggak peduli dia motovlogger yang terkenal atau apa, kayak langsung saya unsubscribe. Itu adalah konten kedua yang tidak saya sukai, konten yang isinya itu kadang tidak sama dengan atau sama sekali berbeda dengan apa judulnya dengan isinya, tuh benar-benar tidak nyambung gitu. Ada lagi konten yang ketiga, tapi ini nggak tahu ya, mungkin belum sebatas benci, hanya sekedar kurang suka aja. Artinya saya masih kadang-kadang menonton juga video yang seperti ini, meskipun dengan rasa yang tidak nyaman di hati, tapi masih bisa tahanlah untuk menonton itu. Dan itu adalah konten yang menghakimi. Contoh konten yang menghakimi apa ya? Ya misalnya itu kebanyakan dilakukan oleh itu sih, yang daily observation vlog itu sih. Ya maksudku gimana ya? Setiap orang kan punya alasan tersendiri kenapa ia melakukan sesuatu. Kadang alasan itu bukan tidak melulu karena kebiasaan jelek dia, tidak melulu karena dia memang tidak patuh peraturan atau apa, tapi karena terpaksa gitu. Tapi ketika semuanya digeneralisir bahwa orang yang melakukan sesuatu itu karena ya memang habitnya dia atau kebiasaan dia, entahlah, nggak terlalu suka. Tapi masih mending dah daripada dua yang sebelumnya. Sedikit tambahan tentang judul yang tidak sesuai isi. Itu ada beberapa yang seperti itu juga dilakukan oleh motovlogger yang biasanya kontennya tentang daily observation, tapi bukan sesuatu yang menjadi masalah. Contoh, suatu ketika saya pernah mendapati motovlog yang judulnya itu tentang Superman berkendara di jalan raya atau kurang lebih gitu. Dan ketika saya nonton itu saya ketawa gitu. Ternyata yang dimaksud dia itu seperti itu. Memang sih mungkin kelihatan nggak ada judulnya, tapi masih relevan gitu loh. Relevansinya tuh masih ada dan masih bisa dinikmati karena yang di shoot, atau kenapa dia memberikan judul itu karena di jalan dia melihat seseorang dengan jaket berwarna merah dan jaketnya itu tidak dikancingkan, sehingga ketika dia jalan kencang jaketnya tuh melambai-lambai belakang kayak apa ya, kayak klebetnya Superman. Klebet bahasa Indonesianya apa ya? Ya kayak jubahnya Superman gitu. Ya itu masih oke, malah boleh dibilang malah bagus itu karena kreatif ya, dan judulnya masih relevan lah gitu dibandingkan dengan yang ya tadi ngomong sekian menit tentang itu, ternyata ujung-ujungnya itu bukan gaya saya. Oke, apalagi ya, kayaknya hanya tiga itu aja yang kurang saya sukai, meskipun yang terakhir tadi yang tentang menghakimi ya gimana itu saya sedikit bisa memaklumi karena mungkin karena gaya motovlognya memang seperti itu ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Sebelum saya tutup jangan lupa untuk sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih dulu pada teman-teman yang udah menonton video ini, dan jangan lupa untuk menjempoli dan membagikan video ini. Dan kalau kalian ingin mendapatkan video-video lain dari saya, jangan lupa di klik tombol subscribe. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya.